Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid ta'lif Fadilatul Syekh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masuk pada bab yang baru, yaitu babu ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Bab sesuatu yang datang berkaitan tentang menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah itu hukumnya syirik besar, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang awam. Kira-kira kenapa seseorang itu menyembelih untuk selain Allah? Karena dia menganggap bahwa yang selain Allah ini itu memiliki kemampuan sebagaimana kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada keyakinan bahwa kalau rumah baru itu tidak dibuat atau diberikan sesajen, misalkan darah ayam atau sebagainya macam, nanti rumahnya dihuni jin. Nah, ini berarti menyembelih untuk siapa? Untuk jin. Dia meminta kepada jin itu supaya tidak mengganggunya, dan seterusnya. Wa qaulillahi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, kehidupanku dan kematianku hanya untuk Allah Rabbul alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada sekutu bagi Allah, dan dengan yang demikian itu aku diperintahkan, dan aku adalah orang muslim yang paling pertama menjalankan perintah tersebut. Munasabatul babi li kitabit tauhid, kecocokan bab ini terhadap kitabut tauhid. Kenapa sih penjelasan tentang menyembelih untuk selain Allah itu didatangkan di dalam kitab ini? Karena anna fihi bayanan linaw'in min anwa'i syirkil mudadi lit tauhid. Bahwa di dalam bab ini terdapat penjelasan untuk salah satu jenis dari jenis-jenis kesyirikan yang menyelisihi tauhid. Paham? Artinya apa? Menyembelih untuk selain Allah adalah kebalikan dari bertauhid. Artinya apa? Kesyirikan. Nah, ini sebabnya kenapa pembahasan menyembelih kepada selain Allah dibawakan di sini. Ma ja'a fi dzabhi li ghairillah, apa yang datang untuk selain Allah atau menyembelih untuk selain Allah. Ai minal wa'id wa fi bayani hukmihi. Maksudnya apa? Minal wa'id, dari ancaman bagi orang yang menyembelih selain Allah, dan juga untuk menjelaskan hukum dari menyembelih untuk selain Allah. Aulia, apa hukum menyembelih untuk selain Allah? Syirik apa? Syirik besar. Ahsan. Nusuki, dabhi. Ya, nusuki maknanya dabhi, sembelihanku. Mahyaya, ay ma atihi fi hayati. Mahyai, ma atihi fi hayati. Apa yang aku datangi tatkala kehidupanku. Ya, jadi kehidupan seseorang itu untuk Allah Subhanahu wa taala.
Kehidupan seseorang itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya tatkala antum diberikan kehidupan di dunia ini, maka hikmah dari pemberian tersebut, tujuan dari pemberian tersebut adalah antum gunakan untuk beribadah kepada Allah, karena kehidupan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Antum habiskan kehidupan itu untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Paham di sini? Jadi jangan antum nyangka kehidupan ini adalah untuk bermain-main. Kehidupan ini untuk bersenang-senang, sebagaimana itu diyakini oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan apa? Lakukan saja semaumu, hidup cuma sekali. Ya. Boleh nggak orang mengatakan hidup cuma sekali? Hah? Berarti dengan ucapan tersebut itu ditafsil. Kalau dia mengatakan hidup cuma sekali di dunia misalkan, itu benar. Tapi kalau dia mengatakan hidup dengan sekali dalam rangka mengingkari hari pembangkitan, nah ini kufur, berarti tidak beriman kepada hari pembangkitan. Jadi hati-hati dengan ucapan hidup cuma sekali. Ini juga diucapkan oleh orang-orang Islam. Ya. Ambil aja nggak apa-apa, makan aja Pak, hidup cuma sekali, kan gitu. Ya orang-orang itu kan ngomong gitu kan, hidup cuma sekali. Ya. Diajak maksiat nggak apa-apa, hidup cuma sekali. Kalau mati sudah nggak bisa. Ya, ini butuh ditafsir. Baik, wa mamati ma amutu alaihi minal imani wal amali shalih. Sesuatu yang aku mati di atasnya berupa keimanan, amal dan amal saleh. Jadi kematian itu juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Kematian yang bagaimana? Yaitu tatkala seseorang mati di atas keimanan untuk Allah Subhanahu wa taala. Berarti kematiannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itu aku diperintahkan. Ai amarani rabbi bil ikhlasi fil ibadah. Yaitu Rabbku memerintahkan aku untuk ikhlas dalam beribadah. Jadi wa bidzalika umirtu maknanya adalah aku diperintahkan untuk menjalankan ibadah dan ikhlas, yaitu ibadah salat, ibadah menyembelih, yaitu ibadah yang ia lakukan tatkala hidup, dan juga kematian dia untuk Allah Subhanahu wa taala di atas keimanan. Awalul muslimin ay awalu man yamtathilu min hadhil ummah. Artinya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalul muslimin, aku adalah orang yang paling pertama, yaitu orang yang paling pertama melakukan, ya, mengerjakan perintah ini dari umat-umat ini. Nah, itu artinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang guru bagi para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling pertama mengamalkan ilmunya, karena seorang guru. Demikian juga seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai. Dia mengajarkan kepada murid-muridnya apa yang dia amalkan. Dia belajar ini, maka hendaknya dia yang paling pertama mengamalkan pelajaran tersebut. Ya. Makanya di antara usul yang 4, ya. Yang satu apa? Al-ilmu, mengilmui. Yang kedua, al-amalu bih, mengamalkan. Yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, mendakwahi. Artinya apa? Belajar dulu. Habis belajar amalkan. Habis amalkan baru berdakwah. Setelah berdakwah barulah antum akan mendapati gangguan tatkala berdakwah. Keempat apa? As-sabru alaih, bersabar tatkala berdakwah. Ya. Jadi kalau misalkan belum belajar, sudah jadi ustadz, sudah ngajar, kira-kira apa yang diajarin? Ya enggak? Dan sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang aneh, ada orang menjadi pengampu pesantren
menjadi mudir pesantren dalam kondisi dia nggak pernah mondok. Gimana ceritanya itu? Dia ngatur kepesantrenan, bikin jadwal kepesantrenan dalam kondisi dia nggak pernah mondok. Nah ini sesuatu yang apa? Yang mengherankan. Al-makna al-ijmalil ayat, makna secara global untuk ayat ini adalah ya'murullahu nabiyahu ayyaqula lil musyrikin alladzina ya'buduna ghairallahi wa yadbahuna li ghairihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk mengatakan kepada kaum musyrikin yang mereka menyembah selain Allah, mereka menyembelih untuk selain Allah. Jadi menyembelih untuk selain Allah itu dilakukan oleh orang-orang musyrik dulu dan dilakukan juga oleh orang-orang sekarang. Ya. Si imam punya rumah baru. Kalau dia tidak menyembelih untuk jin, nanti jinnya ngeganggu. Ada kan keyakinan gitu? Baru beli mobil, baru beli motor, ada istilah namanya maseseh. Nah, maseseh itu ada ayam apa? Ayam kampungnya di situ. Nah, itu apa? Itu disembelih untuk apa? Untuk supaya motor itu tidak kecelakaan. Motor itu tidak apa? Tidak hancur dan seterusnya. Supaya selamatan. Jadi selamat kalau pakai motor itu selamat terus. Makanya ada keyakinan pernah ada kejadian ya, orang kecelakaan mati, motornya nggak rusak, cuman lecet, orangnya mati. Katanya kata tetangga itu, nah itu karena motornya nggak dimasesein, motor baru, nggak dimasesein, nggak disembelihin apa namanya ayam. Itu berarti menyembelih untuk apa? Untuk jin sebetulnya. Karena dia meyakini kalau motor tuh nggak diselamatin, nanti akan diganggu jin dan seterusnya. Dianya akan diganggu jin kalau pakai motor itu. Rumah nanti akan dihuni jin kalau nggak disembelih, dan seterusnya. Ini menyembelih untuk selain Allah. Inni ukhlisu lillahi salati wa dhabhi wa ma ahya wa ma amut alaihi minal iman wal amali salih. Sesungguhnya aku murnikan untuk Allah salatku, sesembelihanku, dan apa yang aku hidup dan apa yang aku mati di atasnya berupa keimanan dan amal soleh. Jadi iman seseorang, perbuatan seseorang dari amal soleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan, andai kata kita ini menuntut ilmu untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk riya, niscaya antum walaupun gak ada orang, antum murojaah. Niscaya antum walaupun gak ada orang, antum belajar. Niscaya antum tatkala sendiri di malam hari antum membaca Al-Qur'an. Karena apa? Karena antum beramal untuk Allah. Dan antum meyakini Allah Maha melihat. Tapi kalau orang itu beramal untuk selain Allah, maka kalau lagi nggak ada orang malas dia. Kalau ada orang rajin dan seterusnya. Asrifu kulla dzalika lahu wahdah la usyriku bihi ahadan aqsama antum alaihi minasyirki bih. Aku peruntukkan semua itu untuk Allah semata dan aku tidak menyekutukannya dengan seorang pun. Dan ini bentuk kebalikan dari kalian berada di atasnya berupa kesyirikan. Ya. Barakallahu fikum. Munasabatul ayat lil bab annaha tadullu ala anna dzabha li ghairillahi syirkun. Kecocokan ayat ini untuk bab ini bahwa ayat ini menunjukkan adzabhu atau adzabha, sesembelihan untuk selain Allah adalah kesyirikan. Ada menyembelih untuk selain Allah, apa hukumnya? Syirik besar. Ma yustafadu minal ayat, apa yang bisa diambil dari ayat ini? Anna dzabha li ghairillahi syirkun akbaru li'annahu qaranahu bis shalah. Nah, ini dalilnya ya. Kenapa disebut dengan syirik besar? Kenapa menyembelih untuk selain Allah itu syirik besar?
Yang pertama, al-ula, bahwa menyembelih untuk selain Allah adalah syirik besar. Alasannya Allah qoronahu, menggandengkan menyembelih itu dengan apa? Dengan sholat. Allah sebutkan apa? Inna sholati wa nusuki. Sesungguhnya sholat dan sesembelihanku. Sholat ibadah bukan? Ibadah bukan. Berarti wa nusuki, sesembelihanku itu juga ibadah. Artinya tatkala antum palingkan menyembelih untuk selain Allah, itu namanya kesyirikan. Itu dalilnya. Jadi dalil pertama, kenapa menyembelih untuk selain Allah syirik? Kenapa? Karena menyembelih untuk Allah adalah ibadah. Maka tatkala diniatkan untuk selain Allah berarti syirik. Apa Hamam? Apa dalil menyembelih untuk selain Allah adalah syirik? Apa alasannya? Tadi barusan dijelasin. Alasannya apa Nanda? Apa alasannya? Apa alasannya? Berdiri dulu, berdua, berdiri. Nanti duduk lagi. Berdiri dulu. Rifki, apa alasannya menyembelih untuk selain Allah adalah syirik? Syirik besar. Berdiri lagi. Aulia. Ya, ini dalilnya, ini dalil ya. Inna sholati wa nusuki. Ya, tapi ini gimana penerapannya? Imam, ayo Imam. Aulia berdiri dulu. Aulia nggak usah lah, dia masih mending lah, hafal deh. Jadi dalilnya itu inna sholati wa nusuki. Nah, cara menerapkannya gimana? Kok bisa syirik menyembelih untuk selain Allah itu syirik besar? Karena menyembelih ya iya, emang iya, maksudnya kan alasannya apa? Menyembelih untuk selain Allah kenapa dikatakan syirik besar? Alasannya apa? Karena menyembelih untuk Allah itu adalah ibadah. Dalilnya apa? Inna sholati wa nusuki. Di sini Allah menggandengkan apa? Salat ibadah bukan? Dengan menyembelih. Artinya apa? Menyembelih itu adalah ibadah. Nah, tatkala antum palingkan menyembelih tadi bukan lagi untuk Allah tapi untuk si imam, misalkan imam bisa menyembuhkan penyakit misalkan dengan jampe-jampe. Nah, berarti apa sih? Berarti sih syirik apa? Syirik besar. Itu dalilnya yang pertama ya. Fakama anna man shalla li ghairillahi faqad asyrak. Sebagaimana bahwa orang yang salat untuk selain Allah maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Fakadzalika man dzabaha li ghairihi faqad asyrak. Maka demikian juga orang yang menyembelih untuk selain Allah sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Asalnya yang kedua, anna sholata wa dzabha min a'dhamil ibadat. Bahwa salat dan juga menyembelih itu termasuk ibadah yang paling agung. Ya, ibadah yang paling agung. Di antaranya apa? Menyembelih tatkala Idul Adha, ya enggak? Ibadah. Atau menyembelih untuk akikah itu juga ibadah. Asalis wujubul ikhlas lillahi fi jami'il ibadat. Wajib ikhlas untuk Allah pada seluruh ibadah. Ya, wajib ikhlas untuk Allah pada seluruh ibadah. Menyembelih hanya untuk Allah. Ya.
Ar-rabi'an al-ibadati tauqifiyah, bahwa ibadah-ibadah itu adalah tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Ai mutawaqqifatun ala amri syari', yaitu bergantung dengan perintah syariat. Apa yang diinginkan syari' di sini? Ya. Di sini yang diinginkan oleh syari' bisa jadi dalil Al-Qur'an atau hadis, atau syari' yang diinginkan adalah Allah, karena Allah yang mensyariatkan. Syari' isim apa ini syari'? Wandi. Isim fa'il. Fi'ilnya apa? Fi'ilnya apa Ibnu? Hah? Syara'a yashra'u. Artinya apa? Sahdana. Syara'a. Hah? Fajar mensyariatkan. Jadi asyari' di sini itu hakikatnya siapa? Allah, karena yang memerintahkan siapa? Allah, itu hakikatnya. Tapi terkadang syari' bisa maknanya dalil. Paham di sini? Nah, jadi ibadah itu tergantung dalil. Ini bantahan untuk apa? Untuk bid'ah. Ya, ibadah yang enggak ada dalilnya. Apa dalil bahwasanya ibadah itu sesuai dengan perintah syariat? Liqaulihi, adalah firman Allah Ta'ala, wa bidzalika umirtu, dan dengan ibadah-ibadah itulah aku diperintahkan. Nah, ini dalil bahwasanya seluruh ibadah ini dikerjakan atas perintah Allah. Kalau nggak ada perintah nggak boleh. Bukan pahala yang dihasilkan, tapi dosa. Taib. Intinya ikhwan, hukum menyembelih ya, atau menyembelih itu terbagi kepada 4 ya. Menyembelih terbagi kepada 4. Yang pertama, syirik besar. Adalah menyembelih untuk selain Allah. Adalah menyembelih untuk selain Allah. Apa contohnya, Faiz? Menyembelih untuk selain Allah. Nah, menyembelih untuk kuburan. Ya. Si Haikal ini pengen banyak duitnya dia. Datang dia ke kuburannya. Bawa kambing 1. Sembelih situ. Pulang bukan banyak duit nih, tapi dipukul Abu Alif. Kedua, syirik kecil. Adalah menyembelih menjadi perantara syirik besar. Menyembelih menjadi perantara syirik besar. Apa contohnya? Apa contohnya? Ayo, contohnya yuk. Menyembelihnya di mana? Antum Farul. Ini syirik kecil ini. Apa? Di depan orang nggak berilmu. Samping kuburan. Niatnya untuk siapa? Ya, niatnya untuk Allah boleh, atau untuk makan-makan aja. Nah, kebetulan si Haikal ini lewat dia. Fahrul ini kan pulang mondok. Kata si Haikal, berarti boleh ya nyembelih untuk kuburan ini. Besok-besok dia nyembelih untuk kuburan. Nah, berarti perbuatan antum itu menyembelih di samping kuburan itu mengantarkan seseorang melakukan syirik besar. Nah, ini namanya syirik kecil. Karena dia menjadi perantara
untuk dilakukannya syirik besar. Paham di sini? Syirik kecil, paham ya? Jadi intinya apa? Menjadi perantara terjadinya syirik besar. Ketiga, masyru' disyariatkan. Masyru' disyariatkan. Nah, ini gampang disyariatkan ya. Apa contohnya? Zainu, menyembeli yang disyariatkan, contohnya apa? Apa? Temen masa nggak tahu? Nyembeli yang diperintahkan, yang boleh. Nyembeli apa? Nyembeli sapi. Ya kalau disuruh bapak antum, benar diperintahkan. Nyembeli sapi. Jadi nyembeli itu bernilai ibadah. Hukumnya sunnah atau sebagian ulama hukumnya wajib gitu. Apa contohnya? Menyembeli di momen apa? Momen tahun baru. Hah? Idul Adha. Nah, Idul Adha menyembeli kambing, menyembeli sapi, ini hukumnya apa? Ya, sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan wajib. Artinya apa? Disyariatkan. Nah, itu contohnya. Atau menyembeli untuk akikah, ya. Atau menyembeli untuk menjamu tamu. Ya. Feros, ya ada si Zailai mau datang ke rumahnya, sembeli dia. Nyembeli apa? Hah? Ayam? Kambing lah. Misalkan ayam. Nah, ini berarti apa? Dalam rangka memuliakan tamu, sunnah. Terakhir, menyembeli hukumnya mubah. Apa contohnya? Menyembeli apa contohnya? Gampang, mubah. Boleh-boleh aja. Hah? Menyembeli untuk itu sunnah, itu akikah, berarti disyariatkan. Hah? Ya boleh juga. Ayam mau mati untuk sembeli, boleh. Itu mubah aja. Ya. Atau menyembeli yang untuk makan sendiri nih, untuk memakan ayam, sembeli ayam, itu mubah, itu boleh. Enggak ada yang larang. Tapi ada menyembeli untuk makan tapi dilarang. Apa contohnya? Hah? Nyembeli ayam orang, nggak ngomong, itu dia dilarang, nggak boleh, haram. Walaupun ini niatnya udah buat makan sendiri. Taib. Wa qaulihi, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan juga menyembelihlah untuk Rabbmu, wanhar. Ya, ada perbedaan naharo dengan dhabaha. Kalau naharo itu maknanya menyembelih, tapi menyembelih apa? Menyembelih unta. Nah, itu bahasanya naharo. Naharo feros al-ibila. Feros nyembelih unta. Ya, kalau dhabaha itu digunakan untuk selain menyembelih unta. Menyembelih kambing, menyembelih ayam, menyembelih sapi, itu menggunakan dhabaha. Dhabaha feros al-baqarata. Feros menyembelih baqarah, apa baqarah? Kambing. Sapi, ayo. Washolli li rabbika ay li ghairihi. Bersolatlah untuk Rabbmu. Ay la li ghairihi. Artinya jangan untuk selain Allah. Nah, wanhar ay idbah, dan menyembelilah. Al-ma'na li jimali lil ayat, makna secara global untuk ayat ini adalah ya'murullahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ayyukhlisa lahu fi salatihi wa dhabihatihi mukhalifan lil musyrikin alladhina ya'buduna ghairallahi wa yanharuna lil awsani. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya
agar ikhlas untuk Allah dalam sholatnya, dalam menyembelihnya. Menyelisih orang-orang musyrik yang mereka menyembah selain Allah dan mereka menyembelih untuk berhala-berhala mereka. Munasabatul ayati lil bab, kecocokan ayat ini untuk bab ini. Anna dzabha ibadatun yajibu ikhlasuha lillah, bahwa yang namanya menyembelih, kalau antum niatkan ibadah maka itu ibadah dan wajib mengikhlaskan sesembelihan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa sarfuha li ghairihi syirkun akbaru, dan memalingkan ibadah tersebut untuk selain Allah maka syirik besar. Ma yustafadu minal ayat, apa yang diambil faedah dari ayat ini? Duduk. Al-ula, yang pertama, anna dzabha li ghairillahi syirkun akbaru, bahwa menyembelih untuk selain Allah adalah syirik besar. Li'annahu ibadatun, karena dia adalah ibadah. Wa sarful ibadati li ghairillahi syirkun akbaru, dan memalingkan ibadah untuk selain Allah adalah syirik besar. Atsaniyah anna salata wa dzabha min a'dhamil ibadat, bahwa salat dan menyembelih termasuk ibadah yang paling agung. Ya, termasuk ibadah yang paling agung. Makanya Idul Adha ya dan akikah itu sebagian ulama mengatakan wajib. Ya. Kenapa? Karena menyembelih untuk Allah itu adalah ibadah yang paling agung, sebagaimana sholat. Ya. Jadi kalau misalkan antum punya uang, ya misalkan, ya berkurban. Ya. Insya Allah diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak bisa kurban yang 3 juta harganya, cari yang 1 juta, ya, peros ya. Jual 1 HP itu bisa dia beli. Ya enggak? Ya. Berkurban. Asalisa anna salata wa dzabha lillahi min a'dhami madahiri syukrin na'am, bahwa salat dan menyembelih untuk Allah itu termasuk ya madahiri syukri ni'am, menampakkan ya rasa syukur nikmat yang paling besar. Ya, termasuk antum menampakkan rasa syukur nikmat yang paling besar. Punya anak, ya. Orang senang nggak punya anak? Ya, senang. Kecuali anak tetangga. Antum nggak senang. Orang punya anak, senang kan? Nah, nyembelih akikah itu menunjukkan bahwa dia senang dia atas pemberian nikmat. Fa innahu ata bil fa'iddalati 'ala sabab, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan fa yang menunjukkan atas sebab. Lianna fi'la dzalika sababun lil qiyami bisyukri ma'atahu minal kautsar, dikarenakan melakukan yang demikian itu, perbuatan hal tersebut merupakan sebab menegakkan rasa syukur terhadap apa yang Allah berikan dari Al-Kautsar, dari kenikmatan, dari harta benda. Ya. Allah katakan apa? Fasolli, maka solatlah, li rabbika wanhar. Di sini menggunakan fa. Jadi fa di sini faidahnya kata Syekh Shalih Fauzan adalah fa ya barakallahu fikum lianna fi'la dzalik sababul lil qiyam. Jadi fa di sini namanya fa sababiyah. Fasolli, fa-nya fa sababiyah. Ya. Fa-nya fa sababiyah. Maka ya dengan apa namanya? Dengan sebab engkau melakukan salat untuk Allah dan menyembelih untuk Allah, menunjukkan engkau sedang bersyukur kepada Allah. Ya, jadi fa-nya bermakna maka dengan sebab, ada sebab-sebabnya. Itu namanya fa sababiyah. Taib. Barakallahu fikum. Naam. Haikal,
sebutkan jenis sesembelihan. Nah, ada 4. Sebutkan 1. Hah? Itu binatang yang disembelih itu ya. Jenis sembelih. Nah, 1. Syirik besar. Contohnya. Nah, contohnya syirik kecil. Ya sudah, sebutkan aja jenisnya. Syirik besar. Kedua. Ketiga. Hah? Mubah. 4. Hah? Masyru'. Ahsan, disyariatkan. Nah, sekarang contohnya syirik besar. Contohnya ini siapa? Nanda. Menyembelih selain Allah. Gimana? Sembelih orang. Untuk selain Allah. Nah, contohnya apa? Untuk menyembelih kuburan. Untuk kuburan. Nah, yang kedua menyembelih syirik kecil. Contohnya menyembelih. Contohnya menyembelih untuk menyembelih ayam. Apa contohnya, Faiz? Tapi menyembelih untuk Allah, tapi dia mempercayai saya lagi. Apa, Abdul Aziz? Ya, pokoknya syirik kecil itu kalau misalkan perbuatan menyembelih itu menyebabkan syirik besar dilakukan, gitu aja ya. Contohnya misalkan orang nyembelih di samping kuburan, gitu kan? Padahal nyembelihnya mungkin untuk makan atau memang nyembelih untuk akikah. Cuman kan Haikal lewat tuh nggak ngerti dia, kiranya nyembelih untuk kuburan. Nah, Haikal besok-besok dia nyembelih untuk kuburan. Paham? Nah, berarti kan perbuatan menyembelih itu menyebabkan Haikal melakukan syirik besar, yaitu menyembelih untuk kuburan. Nah, contoh yang mubah, Feros. Yang mubah. Contohnya menyembelih untuk untuk apa? Contoh misalkan. Contoh. Itu mubah. Bayang nanti besok ngamaling ayam orang terus disembelih. Mubah itu artinya boleh. Kurban lagi. Emang kurban boleh? Boleh memang kurban. Itu disyariatkan dia masuknya. Boleh, jantung mau nyembelih atau enggak nyembelih boleh antum. Contohnya nyembelih untuk apa? Ya makan sendiri atau untuk jual di pasar gitu kan boleh. Apa? Aulia menyembelih niatnya untuk makan tapi haram. Untuk makan sendiri tapi haram dia nggak boleh. Tapi niatnya untuk makan. Ya nyembelih ini ayam orang tadi itu. Antum bahaya antum ini. Keempat. Zuhair, keempat contohnya disyariatkan. Contoh, kurban, akikah, itu disyariatkan. Jamu tamu, tayyib naktabir subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta